Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang hukum korporasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri serta teman-teman kelompok. Yang pertama ada Hoki, yang kedua Richard Sanjaya, yang ketiga Vincent, dan yang terakhir saya sendiri, Viola Renata Mulyani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian korporasi dan hukum. Korporasi menurut Setiono adalah badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsperson atau dalam bahasa Inggris dengan istilah legal person atau legal body. Sedangkan menurut KBBI, korporasi adalah badan usaha yang sah badan hukum. Maka dapat disimpulkan korporasi adalah suatu subjek badan hukum yang berupa suatu perusahaan seperti perseroan terbatas. Contohnya antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Dari pengertian korporasi dan hukum sendiri, maka dapat kami simpulkan hukum korporasi adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan untuk mengatur suatu subjek badan hukum yang berupa suatu perusahaan seperti perseroan terbatas. Selanjutnya, syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Syarat-syarat pendirian PT ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat formal. Perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dan dapat dikecualikan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang lain. Pendiri perseroan terbatas diwajibkan mengambil bagian dari saham perseroan tersebut. Perseroan terbatas untuk mendapatkan status badan hukum harus menunggu tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan perseroan hukum, namun telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pada saat telah didaftarkan dan memperoleh bukti pendaftaran. Syarat yang kedua, syarat material. Modal dasar perseroan terbatas adalah minimal 50 juta dan untuk perseroan terbatas asing minimal 10 miliar. Hal ini telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi keputusan para pendiri. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil minimal 25% dari modal dasar. Modal disetor dalam perseroan terbatas harus berupa penyetoran uang ataupun dalam bentuk lainnya yang diakui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dasar yang mengatur hukum perseroan terbatas dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richard. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai doktrin perseroan terbatas. Doktrin yang pertama ada doktrin of ultra vires. Doktrin ultra vires adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh korporasi ketika korporasi tidak memiliki wewenang untuk melakukannya dalam keadaan apapun atau untuk tujuan apapun yang di luar lingkup kekuasaan korporasi, sebagaimana didefinisikan oleh piagamnya atau oleh undang-undang pendirian yang berlaku. Jadi, singkatnya, ultra vires adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Mengapa badan hukum? Karena ketentuan doktrin ultra vires ini juga berdampak kepada badan hukum selain perseroan terbatas. Beberapa negara membatasi penerapan doktrin ultra vires ini, tetapi tidak menghapuskannya. Sedangkan Indonesia menganut
doktrin ultra vires ini dalam beberapa undang-undangnya, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang anti pencucian uang. Ketentuan doktrin ultra vires ini juga ada yang juga ada pendapat lain mengenai doktrin ultra vires ini, yaitu di mana ultra vires bukanlah tindakan yang di luar kewenangan dari perseroan terbatas tersebut, tetapi tindakan yang berada di luar yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan terbatas, di mana penggunaannya ini berkenaan dengan maksud dan tujuan PT. Lalu ada Doctrine of Corporate Personality. Sesuai dengan undang-undang, korporasi adalah orang buatan. Korporasi memiliki kemampuan untuk menikmati hak, memenuhi kewajibannya, serta memegang properti atas namanya sendiri. Oleh karena itu, konsep kepribadian perusahaan adalah ciptaan hukum yang tunggal. Selanjutnya ada Doctrine of Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah model bisnis di mana perusahaan melakukan upaya bersama untuk beroperasi dengan cara meningkatkan daripada menurunkan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR ini membantu meningkatkan berbagai aspek masyarakat serta mempromosikan citra perusahaan yang positif. Yang terakhir ada Doctrine of Corporate Veil. Corporate veil adalah konsep hukum yang memisahkan identitas perusahaan dari para anggotanya. Oleh karena itu, para anggota dilindungi dari kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan. Maka, jika perusahaan menimbulkan hutang atau melanggar undang-undang apapun, maka anggota tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Sederhananya, pemegang saham akan dilindungi dari kewajiban yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, corporate veil ini tidak akan berlaku bila beberapa kriteria tidak dipenuhi atau sering disebut dengan piercing the corporate veil. Membobol atau mengangkat tudung koperasi mengacu pada keputusan hukum untuk mengabaikan tanggung jawab terbatas korporasi, memperlakukan hak atau kewajibannya sebagai hak atau kewajiban pemegang sahamnya. Jadi, jika beberapa kriteria terpenuhi, maka corporate veil ini tidak akan berlaku. Untuk kriterianya dapat dilihat di Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 di pasal 3 ayat kedua yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila A. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk, memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. C. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan perlawanan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atau B. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Mungkin itu tentang doktrin perseroan terbatas. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, di sini ada korporasi sebagai subjek dalam lapangan hukum. Yang pertama adalah korporasi sebagai subjek dalam hukum administrasi negara. Sebagai subjek hukum administrasi negara, perseroan terbatas membutuhkan berbagai macam perizinan yang diperlukan agar perseroan terbatas dapat melakukan kegiatan usahanya. Di antaranya adalah NPWP, akta perusahaan, lalu ada surat izin, baik surat izin perdagangan maupun surat izin industri, serta surat-surat lainnya agar perusahaan dapat berjalan.
Yang kedua ada hukum pajak. Seperti yang ada di hukum administrasi negara, mana perusahaan harus mengurus NPWP, perusahaan merupakan wajib pajak itu sendiri. Lalu yang ketiga ada hukum agraria, yaitu hak yang mengatur hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dari perusahaan. Kenapa menggunakan hak guna bangunan? Sebab menurut undang-undang, sebuah PT tidak dapat menguasai sebuah tanah secara sepenuhnya. Maka dari itu, perlu dikeluarkan surat hak guna usaha atau hak guna bangunan. Yang terakhir ada korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Korporasi bertanggung jawab atas lingkungan di sekitar, atas kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Sekian dari saya. Boleh dilanjut, Vincent? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kejahatan dari korporasi tersebut. Kejahatan korporasi tersebut dia mau terbagi menjadi tiga. Yang pertama, criminal corporation. Yang kedua, crimes for corporation. Yang ketiga, crimes against corporation. Dan ini, yang dimana tiga macam tersebut mempunyai artinya masing-masing. Yang pertama, criminal corporation. Yang criminal corporation itu yang dimana korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memperoleh hasil yang lumayan besar sesuai yang ditargetkan. Berkompetensi ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik berupa perusakan kondisi alamiah maupun perusakan kondisi sosial. Yang kedua, crimes for corporation. Inilah yang merupakan kejahatan koperasi. Kejahatan koperasi itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseorangan, perserikatan orang, yayasan, ataupun organisasi-organisasi yang dapat dijatuhkan sanksi ataupun disebut dengan hukuman oleh negara berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Yang terakhir, crime against corporation. Ini merupakan kejahatan terhadap korporasi, korporasi sebagai korban kejahatan. Oke, slide berikutnya. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban korporasi tersebut dia terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi tersebut. Oke, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban korporasi ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undangan bahwa suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh perserikatan ataupun badan usaha ataupun sering disebut dengan korporasi akan tanggung jawab itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Tanggung jawab pidana berarti dari anggota pengurus mereka yang memerintahkan ataupun larangan merupakan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan korporasi sebagai pembuat yang dan sekaligus bertanggung jawab. Jadi mana sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Hal ini sebagai alasan yang dimana pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab tersebut. Dia mempunyai dua macam lagi, yang dimana yang pertama karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal. Keuntungan yang diperoleh oleh korporasi ataupun kerugian yang diderita oleh masyarakat tersebut dapat demikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bila mana besar sehingga tidak akan yang dimana akan mungkin seimbang bila mana pidana hanya dijatuhkan oleh pengurus saja. Yang kedua, dengan hanya memidana pengurusnya saja, tidak
atau belum ada jaminan bahwa koperasi koperasi tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut lagi. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Hoki. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan korporasi. Yang pertama itu ada kejahatan korporasi di bidang ekonomi, yang kedua ada kejahatan korporasi di bidang sosial budaya, yang ketiga ada kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Yang pertama, kejahatan korporasi di bidang ekonomi. Secara yuridis normatif, kejahatan ekonomi adalah kejahatan di bidang perekonomian yang merupakan tindakan pidana khusus dan bertujuan mengungkapkan karakteristik perbuatan material dan ancaman pidananya. Kejahatan di bidang hukum ekonomi yaitu kejahatan terhadap norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Yang kedua, ada kejahatan korporasi di bidang sosial budaya. Kejahatan korporasi di, di bidang sosial budaya antara lain kejahatan terhadap hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan terhadap narkotika, dan psikotropika. Kejahatan hak cipta dapat berupa pembajakan kaset atau audio video, pembajakan buku-buku, dan lain-lain. Kejahatan korporasinya itu ada terhadap buruh atau tenaga kerja berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan kesehatan pekerjanya. Kejahatan narkotika dan psikotropika dapat juga dilakukan oleh korporasi. Misalnya itu dalam penyalahgunaan ekspor impor obat tersebut. Dan korporasi itu sendirilah yang harus bertanggung jawab. Nah, yang sekarang yang ketiga ada kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas itu kejahatan korporasi yang dapat terjadi terhadap lingkungan hidup konsumen dan pemegang saham. Kejahatan terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran atau perusakan kondisi tanah, air, dan udara suatu wilayah. Kejahatan korporasi terdapat konsumen berupa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, maupun akibatnya kelalaian memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia, juga pernyataan yang menyesatkan dalam periklanan. Kejahatan korporasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham atau investor sering terjadi dalam pasar modal dengan modus operandi praktik pemberian keterangan yang tidak benar, penipuan, dan manipulasi pasar. Next. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu kasus Jiwasraya. Di situ ada 13 korporasi yang bekerja sama dalam penggelapan dana, yaitu PT-nya ada PT Millennium Capital Management, PT Terresurf Investama, PT Full Advisa Asset Management, PT Gap Capital, PT Maybank Asset Management, PT Pinnacle Persada Investama, PT Sinarmas Asset Management, PT Kar Corvina Capital, lalu ada PT Jiwasraya Jasa Capital Asset Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Oso Manajemen Investasi, dan PT Pan Arcadia Capital. Dalam perbuatan itu, para terdakwa dinyatakan tidak mematuhi ketentuan pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 PJOK. Akibat perbuatan para terdakwa, jaksa mengatakan negara mengalami hampir kerugian sebesar 10 triliun
yang berasal dari perbuatan masing-masing terdakwa itu. Atas perbuatan penggelapannya itu, jaksa mendakwa para korporasi manajer investasi dengan pasal 2 ayat 1 Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berkas perkara 13 korporasi tersangka kasus Jiwasraya tersebut dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat. Selain itu, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subsidiar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya next. Nah, di sini ada kata-kata mutiara dari kelompok kami. Hukum seharusnya menjadi sebuah mata untuk melihat kebenaran dan kebohongan. Dan Artinya itu, di sini saya juga jadi jangan. menjelaskan. Ya udah, oke dulu gak apa-apa. Nanti saya akan Oh, mengajukan. oke. Jadi jangan sekali-sekali berbohong ya guys, karena di mata hukum itu semua itu setara, nggak ada yang beda. Oke, Vincent, barangkali mau Oke, di sini lanjutin. saya akan melanjutkan yang di mana kalian harus pandai be- membedakan yang mana kebenaran, yang mana kebohongan. Dan di mana jika kalian jalan di jalan yang salah ataupun jalan kayak mengkorupsi uang negara ataupun ya dan sebagainya, kalian akan tahu konsekuensi kalian setelah kalian melakukannya. Dan itu ialah dengan diatasi dengan hukum. Oke? Jadi di sini jangan semacam-macamnya. Jangan berani untuk melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya, Oke, dari kelompok kami apakah ada yang mau ditambahkan? Viola ataupun Richard ataupun Hoki? Oke guys, kan ini waktunya kita masih belum 30 menit ya. Jadi kita mau review-review nih. Jadi apa aja sih yang udah kita bahas tentang hukum korporasi ini? Nah, mulai dari gue deh. Kalau gue tadi kan ngejelasin tentang definisi dari hukum itu sendiri apa, dari definisi korporasi itu sendiri apa, dan akhirnya menyimpulkan hukum korporasi itu apa. Lalu syarat-syarat pendirian PT, jadi ada dua ya tadi, syarat formal dan syarat material. Kalau formal tentang pendirian PT itu harus berapa orang, terus si pendirinya harus punya saham di perseroan tersebut. Terus kalau yang material, berapa sih nominal minimal kita bisa membuat PT tersebut, terus berapa modal yang harus disetorkan dan lain sebagainya. Coba kalau terus habis itu gue juga ngejelasin tentang dasar hukum PT tadi ada banyak dari Undang-Undang Republik Indonesia sama peraturan-peraturan Republik Indonesia. Nah, terus selanjutnya Richard tadi jelasin apa? Jadi kan bagian gue itu ngejelasin soal perusahaan, soal korporasi sebagai badan subjek hukum dan juga doktrin-doktrinnya. Untuk doktrin itu sendiri sebenarnya gue kurang yakin sama yang gue cari, tapi gue ketemunya itu. Tapi yang paling banyak di Google itu ya fail, corporate fail, sama yang tadi ini
Intraviolet atau enggak, bukan ultraviolet, ultravires. Itu banyak banget mungkin karena emang itu yang paling sering ya, kayak gue lihat emang syarat buat korporasi batal jadi korporasi itu gampang sebenarnya. Tiba-tiba saham kita angus itu sebenarnya gampang. Misalkan PT-nya lupa, mungkin dia lupa perizinan apa, mereka mau jadi badan hukum, tiba-tiba udah jalan setahun lilit. Nah, mau nggak mau pegang saham yang harusnya kita nggak ngurusin kewajiban mereka, nggak ngurusin apa-apa soal mereka, kita mau nggak mau harus jadi kayak si pendiri, kita harus tanggung jawab walaupun sebenarnya bukan bagian kita. Ya emang sih mau gimana ya, emang udah ada paham harus lebih hati-hati saat kita mau investasi, apalagi sekarang investasi bodong banyak kan, bilangnya sehari dapat 10%, wah sebulan balik modal mungkin, mikirnya gitu, ternyata itu dibawa kabur. Nah, maka itu mungkin lebih hati-hati aja nantinya kalau mau ada investasi. Mungkin sekian dari review saya tadi, boleh dilanjut. Oke, saya akan menjelasin lagi tentang yang tadi saya jelasin, yang di mana yang saya jelasin itu mempunyai tiga macam, yaitu criminal comparison, crime for comparison, dan terakhir crimes against comparison. Dari ketiga tersebut ialah mengajarkan bahwa untuk kita tidak melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Yang dimana jika kalian melanggar peraturan tersebut dan kalian termasuk dalam tersangka dari tiga macam tersebut, ya kalian akan merasakan merasakan apa itu? Merasakan hukum dari Indonesia yang mempunyai ya kalian kalau contohnya kalian melanggar salah satu peraturan yang ada di Indonesia ya mungkin kalian akan di penjara. Di penjara pun tidak tentu sesuai yang peraturannya yang kalian langgar, ya minimal ya 5 tahun, 6 tahun, ya bisa juga 12 tahun. Jadi kalian ya jangan jangan macam-macam lah untuk melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Dan terakhir lagi ya yang saya jelasin juga yaitu koperasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab, dan koperasi ya sebagai pembuat dan sebagai penanggung jawab sekaligus. Ya dari kedua tersebut ya mungkin kalian udah paham lah ya yang tadi saya jelasin ya. Jadi tidak perlu saya banyak ngomong-ngomong lagi dan banyak ngoceh-ngoceh lagi lah ya. Oke, dari hoki apakah ada tambahan lagi? Paling dari saya cuman pengen jelasin tadi saya udah kejahatan-kejahatan tentang korporasi itu ada kejahatan-kejahatan korporasi di bidang ekonomi, terus kejahatan korporasi di bidang sosial budaya, sama kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Nah, tadi juga kan ada kasus tuh. Kasusnya itu kasus Jiwasraya. Itu kan dari 13 PT. Kalau menurut saya, jangan coba-coba kayak gitu juga. Soalnya saya cari-cari di internet juga di penjara maksimalnya itu 5 tahun. Tapi ya kan lama juga gitu. Ya Mungkin ya itu dari juga itu yang hoki tersebutkan nanti ada beberapa PT yang benar-benar melanggar peraturan di Indonesia. Jadi dari sini ya kalian kalau emang kalian kerja di dunia dunia bisnis ini ya jangan macam-macam lah untuk melanggar peraturan Indonesia atau mengelapkan uang negara. Apalagi kalian tahu sendiri kalau kalian masuk penjara ya makannya nasi Padang. Nasi Padang itu juga ya udahlah. Kalian tahu sendiri nasi Padang gimana, enak lah ya. Nasi Padang mungkin ya menurut kalian ya enak ya nanti kalau ya kalau kalian mau coba ya cobain aja. Saya sih nggak mau ya menggarapkan dana yang ada di Indonesia. Ya, saya nggak berani lah. Kalau kalian mau coba ya silahkan. Tapi saya sarankan jangan dicoba-coba. Jangan berani untuk mengharapkan dana yang ada di Indonesia. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika kata-kata kami yang ada salah, ataupun kata-kata kami yang kurang, ataupun kata-kata kami yang ya emang kelewatan, ya mohon maafin ya semuanya. Yang jika kalian ada pertanyaan ya silakan cek di kolom komentar yang di bawah ini. Ya, nanti kami jawab satu persatu. Oke? Vincent yang jawab guys, tenang aja guys.
nanti saya akan jawab satu persatu. Ya, Ya. nggak apa-apa. Nanti saya akan jelasin. Ya, ya, yang peraturan yang kalian mau ataupun yang belum kalian tahu. Nanti sesuai yang ingin saya ketahui. Ya, jangan yang saya nggak ketahui gimana saya jelasinnya. Oke? Sekian dari terima kasih. Mungkin ya penjelasan kami ya pendek ya, lumayan pendek ya. Ya, tapi itu semampu kami, sepengetahuan kami. Ya. Jadi jika ada kesalahan ya mohon dia maafin ya. Ya, sekian dari kelompok kami mengucapkan mau minta maaf sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih. Ya, sekian, terima kasih.